Halo anak-anak kelas 6, selamat datang kembali di dalam pembelajaran agama. Nah anak-anak, pada pertemuan kali ini kalian akan masuk ke dalam pertemuan pertama untuk topik pembelajaran agama, yaitu kita akan sama-sama belajar pada hari ini mengenai Allah penyelamat manusia. Nah, untuk itu, yuk kita sama-sama dengar penjelasan dari Ibu Priska. Nah, anak-anak, ini adalah beberapa materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kalian akan mempelajari akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Jadi, sebelum kalian tahu tentang Allah yang sebagai penyelamat manusia, kalian juga harus tahu dulu awal mulanya itu seperti apa, sehingga Allah menyelamatkan umat manusia. Ya, jadi yang pertama itu terjadinya kejatuhan manusia ke dalam dosa, ya. Kemudian kita juga akan belajar mengenai pengertian dari ketidaktaatan, ya. Kita juga akan sama-sama belajar bentuk-bentuk ketidaktaatan manusia terhadap Allah. Lalu kita juga akan belajar arti kata keselamatan. Dan yang terakhir kita akan sama-sama belajar bahwa jalan keselamatan hanya ada melalui Yesus Kristus. Nah, untuk bagian yang pertama, kita tahu dulu ya anak-anak ya, apa sih sebenarnya akibat dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah, anak-anak pasti sudah pernah mendengar kisah di mana Adam dan Hawa ya memakan buah terlarang. Masih ingat anak-anak? Pasti masih ingat dong ya. Itu ada di kitab mana ayo? Nah, betul sekali, ada di kitab Kejadian, ya. Jadi, akibat dari apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, ya, memakan buah terlarang, akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa, dan itu mengakibatkan banyak hal, ya. Akibatnya adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, ini yang akan Ibu Priska jelaskan. Akibat yang pertama, dari apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, ya manusia pertama ketika memakan buah terlarang. Padahal Allah sudah mengatakan jangan memakan buah yang dilarang itu gitu ya. Tetapi Hawa tergoda oleh rayuan ular dan dia memakannya, setelah itu memberikannya kepada suaminya yaitu Adam. Nah, akibat daripada itu semua, yang pertama, hubungan manusia terputus dengan Allah anak-anak, ya, dan manusia mengalami kematian. Jadi manusia pada akhirnya mengalami kematian akibat dari apa yang dilakukan dari kejatuhan manusia yang pertama itu ya. Kematian yang di sini disebutkan adalah kematian rohani dan jasmani. Kematian rohani maksudnya adalah hubungan atau hubungan antara manusia dengan Allah itu menjadi terputus begitu ya. Kalau jasmani yaitu tubuh, kematian tubuh begitu ya. Makanya setiap manusia pasti mengalami kematian tubuh atau kematian jasmani. Nah, Ibu Priska mau mengajak kita semua membuka di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Di sini dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ya, jadi akibat dari itu semua kita mengalami kematian rohani, anak-anak ya. Kita memiliki hubungan yang terputus dengan Allah ya. Jadi Ibu Priska mau mengajarkan dulu apa akibatnya, latar belakangnya sehingga muncullah Allah, Yesus Kristus itu sendiri yang menyelamatkan umat manusia. Yaitu karena ini tadi, akibat daripada kejatuhan manusia, hubungan manusia terputus dengan Allah dan akhirnya manusia mengalami kematian rohani dan jasmani. Lalu ular mengalami kutukan ya, menjadi tidak mempunyai kaki. Itu ada di Kejadian 13. Lalu Adam atau laki-laki dituntut untuk susah payah mencari nafkah. Kemudian manusia diusir dari Taman Eden ya, atau persekutuan antar sesama itu menjadi rusak ya, hubungan sosialisasi antar sesama itu menjadi rusak. Dan yang berikutnya wanita mengalami penderitaan selama mengandung ya, atau ketika sedang persalinan ya, melahirkan, itu akan mengalami kesakitan yang luar biasa. Nah, ini adalah 5 hal yang
bisa Ibu Priska sampaikan yang merupakan akibat daripada kejatuhan manusia. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian ketidaktaatan. Pernahkah kamu tidak mentaati perintah orang tuamu? Ayo, coba sebutkan. Pernah atau tidak? Nah, kira-kira nih anak-anak, kalau memang kalian pernah melakukan ketidaktaatan, jadi sebenarnya apa ya arti ketidaktaatan itu? Ya, ketidaktaatan adalah segala tindakan yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Misalnya, melawan orang tua, menyakiti hati orang tua, ya. Ketika orang tuamu menyuruh kamu belajar, kamu membalasnya dengan kata-kata yang kasar. Atau ketika orang tuamu menyuruh kamu membersihkan rumah, tapi kamu juga membalasnya dengan kata-kata yang kasar. Nah, itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kenapa? Karena Allah memiliki perintah, hormatilah ayah dan ibumu. Ya, jadi ketika kalian melakukan ketidaktaatan, itu adalah segala tindakan yang kamu lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ini sama seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa pada saat itu. Ketika Allah menghendaki dan memberikan perintah untuk tidak memakan buah larangan itu, tetapi mereka melawan kehendak Allah dengan cara mereka tetap memakan buah yang sudah Allah larang itu. Akhirnya apa? Mereka mengalami kematian baik secara rohani maupun jasmani. Nah, sama seperti kita. Ketika kita tidak mentaati apa yang seharusnya kita taati, maka kita pun akan menerima akibatnya. Mungkin orang tua akan marah, orang tua akan memukul, dan sebagainya. Untuk itu, jangan pernah melakukan hal itu, ya. Jadi, taatilah dan hormatilah orang tuamu. Nah, sekarang kita lanjut ke bentuk-bentuk ketidaktaatan. Apa saja ya kira-kira contohnya? Nah, Ibu Priska mau menantang kalian semua untuk mencoba memikirkan 2 contoh ketidaktaatan yang pernah kamu lakukan, lalu kamu simpan. Nanti pada saat Zoom meeting, Ibu Priska mau kamu bagikan kepada teman-temanmu. Oke? Sekarang pikirkan ya, 2 bentuk ketidaktaatan yang pernah kamu lakukan. Pikirkan dan bagikan nanti pada saat Zoom meeting. Nah, sekarang kita masuk ke keselamatan. Kalau tadi kita sudah lihat bahwa akibat daripada kejatuhan manusia, ya, manusia itu hubungannya terputus dengan Allah. Bahkan tidak ada satupun di dunia ini yang manusia itu betul-betul baik, begitu ya. Mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Akibat daripada dosa, kalian semua tahu, yaitu adalah apa? Maut, kematian. Kita harus ada di api yang menyala. Tetapi karena anugerah Tuhan yang begitu besar, ya anak-anak, dan melihat hubungan manusia yang terputus dengan Allah, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi jembatan keselamatan. Nah, kira-kira berarti apa ya arti keselamatan itu? Keselamatan adalah pembebasan dari bahaya atau penderitaan, ya. Di dalam konteks kekristenan, artinya kita diselamatkan dari murka dan penghakiman Allah terhadap dosa. Jadi, Allah itu adil. Kalau kita berbuat salah, Allah akan menghakimi kita. Akibat daripada dosa yang kita lakukan yaitu adalah kita harus terima penghakimannya. Kita harus terima murka Allah itu. Nah, tapi luar biasanya anak-anak, Tuhan gantikan itu semua dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa? Yesus Kristus. Yang menjadi satu-satunya jalan keselamatan bagi kita, ya. Hanya Allah yang dapat menyingkirkan dosa dan melepaskan kita dari hukuman dosa. Ya anak-anak ya. Kita bisa lihat itu di dalam 2 Timotius 1 ayat 9 dan Titus 3 ayat 5. Jadi, siapa yang hanya bisa menyelamatkan manusia? Hanya Yesus Kristus saja. Jadi, tidak ada satupun dimanapun yang bisa menawarkan keselamatan bagi setiap manusia. Hanya ada di dalam Kristus saja kita bisa selamat. Ya anak-anak ya. Kalau kamu buka di dalam Yohanes 14 ayat 6, di situ dikatakan bahwa jalan satu-satunya keselamatan itu hanyalah kepada Kristus. Akulah jalan kebenaran dan hidup, hanya kepada aku saja engkau akan memperoleh kehidupan. Untuk itu anak-anak, pegang terus keselamatan yang sudah kalian terima. Jangan pernah menjual keselamatan kalian.
Karena apa? Karena hanya di dalam Kristus saja kalian bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, sekarang Ibu Priska mau meminta kalian mengerjakan 4 soal dari tugas siswa ini. Yang pertama, deskripsikan atau tuliskan ya, jelaskan bentuk ketidaktaatan yang pernah kamu lakukan dalam hidup kamu. 5 ya. Ibu Priska ulangi, sebutkan 5 hal ya yang pernah kamu lakukan dan itu menunjukkan ketidaktaatan. Yang kedua, tuliskan alasanmu kenapa manusia memiliki kecenderungan tidak taat ya dalam menjalani hidupnya. Tadi Ibu Priska sudah sedikit jelaskan. Coba Ibu Priska mau lihat kamu punya pemikiran ya. Yang ketiga, menurut kamu, bahasa kamu sendiri, apa sih sebenarnya arti keselamatan itu? Dan yang terakhir, kenapa ya, mengapa keselamatan hanya bisa didapat melalui Yesus Kristus? Nah, anak-anak, nanti kamu akan mengerjakan keempat soal tadi di buku tulis agama, yaitu dengan menuliskan pertanyaannya. Setelah itu kamu foto pekerjaan kamu dan upload ke Google Classroom. Ibu Priska tunggu paling lambat hari ini, ya, hari Kamis 29 Juli sampai pukul 9 malam Ibu Priska tunggu. Jadi Ibu Priska tidak akan tunggu sampai besok, tapi due date-nya di hari ini. Dan jangan lupa kumpulkan jurnal devosi besok untuk minggu ini, yaitu 26 sampai 30 Juli. Ya, besok dikumpulkan, tidak ada yang terlambat. Oke? Jangan lupa setelah ini kita akan Zoom meeting ya setengah 11 siang di link Zoom yang sudah Ibu Priska cantumkan di Google Classroom. Jadi jangan lupa tidak ada yang terlambat mengikuti Zoom meeting.